Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun jenengan berada, semoga semuanya sehat selalu dan beserta keluarga dan tidak kurang suatu apapun, amin. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, diberikan kemudahan. Baik, buat teman-teman semua, jadi di sini saya ingin membalas pertanyaan dari Om Said Roro Fadilah. Bang, aku saya punya lobet indukan, sekarang posisinya betinanya lagi ngeram dan jantannya sering bunyi sendiri, tapi kalau kita lihat nggak bunyi lagi. Kalau mau diproses ke arah konslet, apa yang harus dilakukan? Baik Om Roro, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang pertama, coba jenengan main cabut pasang Om, sesenggang mungkin jenengan pisah, nanti masukin atau pisah pagi sore masukin. Ketika dengan step seperti itu tidak ada kemajuan, di sini jenengan evaluasi lagi Om. Lobet jantannya jenengan bunyi karena si betinanya ngeram, birahi lobet jantannya jenengan naik, birahi kawinnya muncul, dia tidak bisa ngawin, terjadi birahi bunyi. PR di sini hanya mempertahankan lobet jenengan tetap di rajin bunyinya. Bisa jenengan coba di step yang kedua. Jadi terapi ini biasa saya lakukan untuk lobet-lobet ternakan yang akan saya jual dengan harga yang tidak terlalu jatuh. Baik, kita lanjut Om. Dengan proses step yang kedua ini mempertahankan lobet jenengan itu tetap dirajin bunyinya, bisa disendirikan di kandang kotak, nunggu betinanya setelah selesai bertelur, betinanya jauhkan, jangan sampai dengar. Ini bebas Om, misalkan kandang kotaknya jenengan mau jenengan pindah di satu ruangan ataupun di tempat seperti biasanya ataupun kelihatan burung lain, tidak masalah. Yang penting betinanya jauhkan. Dengan proses di sini hanya memainkan galaunya si jantan. Jadi teknik ini seperti stressing lobet Om, stressing lobet. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di pembahasan sebelumnya, tetapi tidak apa-apa biar lebih detailnya. Baik, saya lanjut Om. Dengan proses seperti ini jantan nanti di kandang kotak yang mungkin awalnya nada panggil, terjadi galau nyari si betina, lambat laun tiap hari pasti akan ada perubahan. Lobet jenengan birahinya naik dan lama-lama tidak akan takut sama orang. Seiring waktu mungkin lobet jenengan sudah mulai belajar bunyi meskipun belum ngedouble. Coba kita mainkan birahi dia Om dengan mencarikan untulan betina paut ataupun jantan sama jantan. Yang menjadi catatan ataupun poin pentingnya, tetap jangan dikawinkan dulu dan si player jantan ini birahinya naik ataupun dia tertarik dengan untulannya, baik itu jantan ataupun betina paut. Biasanya betina paut ini takut sama player, tetapi si player sangat suka sekali sama si paut. Itu yang dicari Om. Jadi proses di sini memainkan birahi jantan yang stepnya naiknya bertahap dan ngimbangin dari pakan. Tetap kalau pakan tetap diraba ya Om. Takutnya kalau terlalu buru-buru genjot dari pakan itu biasanya terjadi gembung, riwik ataupun tidur. Tetapi itu nggak masalah, biasanya awal-awalnya seperti itu. Jadi untuk pakan tetap dievaluasi, enak pakan kencang ataupun pakan rendah. Dengan proses kita memainkan ataupun godain birahi jantannya ini dalam keadaan stressing, ini ketika si jantan sama untulannya ini, baik jantan sama jantan ataupun jantan sama betina paut, ini biarkan dia nyaman dulu di kandang kotak, mapan dulu di kandang kotak. Kita evaluasi lagi dari yang pertama Om. Dia bunyi karena tidak bisa ngawin. Keadaan birahi jantan ini naik-naik dan tidak bisa ngawin, akhirnya kebunyi. Itu yang disebut kita pemilihan materi Om. Karena tidak semuanya bisa seperti itu. Baik, semoga bisa dipahamin ya Om. Dengan kondisi seperti itu, nanti coba mulai di proses cabut pasang Om. Ketika sudah lama dengan untulan barunya ini mulai cabut pasang, bisa juga kalau dengan cabut pasang ini 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, dilihat dari perubahan dari lobet jantan itu. Karena lama-lama akan terjadi tiap hari ataupun kita cabut pasang langsung bunyi. Cuman
tetap dievaluasi juga perubahan dari lobet ini ketika kita untul, ketika sudah kita cabut pasang sudah rajin bunyi, itu sudah syukur, sudah alhamdulillah, mempertahankan di titik gacornya, mempertahankan di rajin bunyinya. Kalau untuk perubahan nada insya Allah akan lama-lama akan terjadi perubahan nada dengan seiringnya lobet itu birahinya naik, seperti itu. Dan misalkan dengan proses untulan seperti itu pun jenengan cabut pasang tidak ada perubahan, berarti waktunya lobet itu masih disingle dulu, disendirikan dulu di kandang kotak. Ketika di kandang ini step yang solusi yang ketiga ya Om, misalkan tidak ada perkembangan, coba disingle di kandang kotak dulu biar lebih rajin bunyi, meskipun kadang bunyi kadang tidak, ini coba jenengan biarkan dulu di kandang kotak. Tetapi ada poin pentingnya untuk menggodain si jantan. Coba ketika dia sudah bunyi di kandang kotak, kita berikan untulan barunya. Kapan ketemunya pasangan yang lama nanti dulu Om, itu endingnya. Teknik penguncian nanti kalau sudah benar-benar rajin bunyi, syukur-syukur sudah ngedouble gitu. Jadi di sini buat Om Roro poinnya, coba mempertahankan dia di bunyinya dulu aja Om, jangan berkepikiran ke konslet, karena teknik konslet ini dari faktor nada itu berpengaruh Om. Kalau belum ke nada kering bahkan sampai ngedouble itu masih jauh banget. Yang penting poin di sini kita punya player jantan sudah rajin bunyi, bahkan dibuat jalan gantangan ataupun kita posting dengan lumayan harganya. Seperti itu Om tujuan saya. Dan buat teman-teman yang mungkin awalnya dulu kita ternak harganya tidak terlalu jatuh banget, dengan teknik ini bisa, semoga bisa dipahami ya Om dengan teknik di sini. Terus untuk mandi jemur, sebenarnya mandi jemur ini rawatan sehat ataupun kembali ke sang pemilik, ini biasanya saya lakukan untuk lobet yang sudah benar-benar rajin bunyi. Tapi kalau untuk masih bahan, ini kalau masih bahan ya Om, saya biasanya malah lebih mapanin burung itu daripada sering saya otak-atik. Karena kalau sering saya otak-atik, lobet itu masih bingung juga, kecuali lobet betina. Kalau lobet betina memang butuh mandi kuyup dalam mapanin dia. Kita kembali ke jantan dulu Om. Baik. Adapun dengan teknik tempel betina, sebenarnya yang pernah saya bahas dengan Om Aris itu, tempel dengan betina itu, betinanya itu betina player yang bocor Om sebenarnya. Tapi kalau dengan teknik menempelkan betina saja ini bisa dicoba, tidak ada salahnya nyoba. Misalkan dengan betina yang jenengan jauhkan itu, ini solusi yang berikutnya bisa jenengan tempelkan berdua itu Om, di jantannya di kotak, betinanya di kapsul, itu juga bisa. Jadi kalau untuk teknik ataupun cara itu banyak Om, yang pastinya tetap dari yang punya evaluasinya dari perkembangan lobetnya. Berarti lobet jenengan tidak untuk dikawinkan dulu. Dan buat teman-teman, misalkan dari teman-teman misalkan, Om saya pengen mengirimkan video, Om saya pengen memberikan ini, harus diapakan lagi? Poinnya tetap di rajin bunyinya dulu Om. Setelah rajin bunyi yang kedua apa Om? Jangan sampai dikawinkan dulu. Adapun mengawinkan itu, kalau misalkan kalau saya pribadi untuk lobet-lobet yang masih banyak ngepak, banyak nakalnya, ataupun kita sudah mentok, wes lah tak kawin ke dulu, nanti tak single lagi. Itu Om, intinya tetap kita yang meraba. Semoga bisa dipahami ya Om. Baik, di sini saya terima kasih sekali untuk pertanyaannya, untuk selalu support saya, selalu memberikan semangat saya untuk konten, dan saya ingin selalu berusaha memberikan informasi-informasi dan sama-sama belajar Om. Intinya dari saya dapat informasi, saya kewajibannya menyampaikan penjenengan. Buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu, dan pembahasan di sini semoga bisa menjalin silaturahmi ya, meskipun kita jarang ketemu, tetapi kita bisa saling komentar ataupun berbagi pengalaman. Dan juga buat teman-teman yang punya pengalaman bisa di-share di komentar, tidak masalah, gitu ya Om. Baik,
Terima kasih buat pertanyaannya Om Roro. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.